Astaghfirullah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'i wadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah ya Muhammad, karena karunia dan keutamaan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada dirimu, maka berbahagialah. Itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Walaupun bulan Rabiul Awal ini tidak ada keistimewaan seperti bulan-bulan hurum Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ataupun Rajab. Atau walaupun bulan Rabiul Awal bukan seperti Ramadan yang merupakan sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan, tetapi ada 3 sejarah yang meringkas sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Ada 3 peristiwa besar yang tidak mungkin dilupakan oleh kaum muslimin sepanjang sejarah. Pertama, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun 2 peristiwa kedua disepakati oleh para ulama bahwa terjadi di bulan Rabiul Awal. Pertama, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada khilaf di antara ulama bahwa hijrahnya Rasul terjadi di bulan Rabiul Awal. Begitu juga wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada khilaf di antara ulama bahwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tapi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam diperselisihkan para ulama.
Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa Nabi SAW lahir di bulan Ramadan, sama dengan diutusnya beliau menjadi Nabi. Walaupun pendapat ini dinyatakan syadz oleh sebagian para ulama, tetapi mayoritas para ulama sejarah mengatakan Rasul lahir di bulan Rabiul Awal. Begitu juga tanggalnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 18, ada juga yang mengatakan tanggal 21 Rabiul Awal. Tapi hari dan tahunnya disepakati para ulama, hari Senin dan tahun gajah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang kita ini bertanya-tanya, ketika ada orang yang memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah ini bertepatan dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga sulit kita membedakan apakah Anda sedang merayakan kelahirannya ataukah Anda sedang merayakan kematiannya. Kalau seandainya Anda sedang merayakan kematiannya, tentu kita sedang bersedih. Tapi di satu sisi, rata-rata orang yang merayakan perayaan di bulan Rabiul Awal, mereka sedang senang hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita melewati bulan Rabiul Awal, tentu kita selalu diingatkan dengan peristiwa 3 sejarah yang sangat populer dalam sejarah ini. Dan banyak kemudian para ustaz dan asatidz yang mereka mulai kemudian membicarakan tentang sejarah Nabi. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, nahnu nu'allim ghazawatan Nabi kama nu'allim abna'ana al-Quran. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami tentang peperangan di zaman Nabi, di mana para sahabat menceritakan kepada anak-anak mereka bagaimana di zaman Rasul ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Hunain dan perang-perang yang lainnya. Sebagaimana kami juga mengajarkan anak-anak kami Al-Quran. Artinya mempelajari sejarah itu sangat penting sekali. Salah satu hikmahnya supaya kita mengenal asbab nuzul daripada Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa faedah dari 3 peristiwa ini? Pertama, tentu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita selamanya tidak mampu mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana cara menyembahnya. Tetapi dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita kenal siapa Tuhan kita dan bagaimana cara menyembahnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat juga yang merupakan nikmat yang agung sekali adalah ketika Allah mengutus kepada kita seorang utusan. Allah tidak mengutus kepada kita utusan untuk manusia ini dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan jin yang tidak mungkin kita tiru. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul dari jenis kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita sama jenisnya dengan manusia. Bahkan Rasul sendiri yang mengatakan, kul innama ana basyarum mislukum, katakan ya Muhammad, saya adalah manusia sama dengan kalian.
sehingga kita dimudahkan untuk menirunya. Karena dia manusia sama dengan kita, kita bisa menirunya. Bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia minum, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia berumah tangga, bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara dia berakhlak, bermuamalah, bagaimana akidah dan juga ibadahnya. Semua kita bisa tiru. Anda bayangkan kalau seandainya Nabi yang diutus kepada kita adalah malaikat, bagaimana cara menirunya? Ataupun Rasul yang diutus kepada kita dari bangsa jin, macam mana pula kemudian kita menirunya? Dan ini nikmat yang harus kita syukuri. Fabi ni'mati rabbika fahaddits. Maka tentu dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, ceritakan nikmat itu. Lah salah satunya menceritakan sejarah Nabi SAW. Kemudian yang kedua, tentang hijrahnya Nabi SAW. Banyak pelajaran yang kita akan petik dalam hijrah ini. Di dalam hijrah ini terdapat pengorbanan para sahabat Rasul yang menjadi qudwah bagi kita semuanya. Dengan hijrah ini mengubah tatanan kehidupan kaum muslimin yang tadinya tertindas akhirnya merdeka, yang tadinya tidak punya negara akhirnya punya negara, yang tadinya Islam sempit untuk disebar akhirnya Islam meluas dan menyebar. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan dengan adanya hijrah ini. Makanya hijrah ini momen yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW salah satu ketika memberikan syarat untuk menjadi imam untuk salat, apa kata Rasul? Fa'aqdamuhum hijratan. Siapa yang lebih dulu di antara mereka hijrah, silahkan menjadi imam. Menunjukkan hijrah ini peristiwa besar. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadikan momen hijrah ini dijadikan penanggalan dalam Islam pertama kali, yang kemudian keluar almanak Hijriyah, 1 Hijriyah, 2 Hijriyah, dan begitu seterusnya. Kalau memang momen ini tidak penting dalam sejarah, tentu Umar bin Khattab tidak akan mengambil untuk dijadikan almanak Islam. Oleh karena itulah maka pelajari hijrah Nabi SAW, maka kita akan dapat banyak keistimewaan di dalamnya. Kemudian yang terakhir, tentu wafatnya Nabi SAW. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu saat Rasul datang ke Madinah, Madinah menjadi bercahaya. Tapi saat Nabi SAW meninggal, maka Madinah menjadi gelap gulita. Ya, karena dia datang untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dulu Nabi SAW diutus kepada umat yang jahiliyah, jahil terhadap akidah, jahil tidak menahu soal siapa sesembahan mereka dan bagaimana cara menyembahnya. Rasul diutus kepada umat yang rusak akhlaknya, rusak muamalahnya. Akhirnya dengan kedatangan Nabi SAW memperbaiki semuanya. Bukan hanya diutus kepada orang Arab secara khusus, tapi Nabi SAW diutus kepada seantero dunia, manusia dan jinnya. Dan Allah mengatakan, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad kecuali dijadikan rahmat bagi alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 7 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk berziarah ke kuburan syuhada Uhud. Maka berangkatlah Rasul dan para sahabatnya. Sesampainya di kuburan syuhada Uhud, Nabi SAW mengucapkan salam kepada mereka dan mengatakan, Assalamualaikum ya syuhada Uhud, inna nahnu bikumul lahikun, nas'alullah wa lakumul afiyah insyaallah. Kemudian Nabi SAW pulang dari syuhada Uhud, seolah-olah Rasul ingin mengatakan kepada para sahabatnya, kalau bukan karena Allah kemudian mereka para syuhada Uhud, tentu kalian tidak akan seperti ini. Kemudian di tengah jalan Rasul menangis.
dan mengatakan isfaqtu li ikhwani, sungguh aku rindu kepada teman-temanku. Maka sahabat mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami teman-teman wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, la bal antum ashabi, kalian bukan teman-temanku, kalianlah sahabat-sahabatku. Maka sahabat mengatakan, lalu siapa teman-teman wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, humul qaum alladzina ja'u min ba'di yu'minuna biwalam yarawni, mereka sebuah kaum yang datang sepeninggalku, tidak pernah berjumpa dengan diriku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Itulah kita, tidak pernah berjumpa dengan Rasul, tetapi kita beriman dengan Nabi SAW sebagai Nabi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW, Rasul merasakan racun yang pernah dimakan di Khaybar. Setelah 4 tahun lamanya, baru terasa racun yang pernah dihidangkan oleh Zainab bintul Haris, seorang wanita Yahudi. Baru terasa oleh Nabi SAW, dan itu pula yang mengakibatkan sakit Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW berada di rumah Maimunah, maka Nabi mengatakan kepada istri-istrinya, izinkan aku untuk bermalam di rumah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Akhirnya kemudian Rasul pun dibawa ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Nabi SAW memilih kamar Aisyah padahal istrinya banyak? Alasannya karena Jibril tidak pernah turun kecuali ketika Nabi SAW di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Artinya kamar Aisyah itu kamar turunnya wahyu. Itu pula yang dipilih Nabi SAW selama sakitnya sampai kepada wafatnya. Ketika Nabi SAW berjalan dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dan dipapang oleh Ali radhiyallahu dan Fadl ibn Abbas, sahabat melihat, sehingga kemudian mereka menghabarkan kepada seluruh para sahabat kondisi Nabi SAW. Datanglah sahabat dari mana-mana menjenguk Nabi SAW dan berkumpul di Masjid Nabawi, sehingga mereka membuat suara-suara yang bising yang sampai ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasul mengatakan kepada Aisyah, suara apa itu? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mereka adalah sahabat-sahabatmu, yakhafuna 'alaika ya Rasulullah, mereka khawatir dengan dirimu. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, panggil Ali dan Fadl, kemudian bawa aku ke hadapan mereka. Maka Rasul SAW pun kemudian dibawa ke hadapan para sahabat, kemudian berkhutbah, dan itulah khutbah terakhir dan tidak pernah ada khutbah setelahnya. Di situ Rasul banyak mengingatkan perkara hal, termasuk sebelum turun dari khutbah Rasul menitip salam kepada kita selaku umatnya. Kemudian tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, di waktu duha, Nabi SAW menghembuskan nyawa terakhir, dan tepat di bulan Rabiul Awal. Kata Anas bin Malik, tadi saya sudah katakan, ketika wafatnya Nabi SAW Madinah menjadi gelap. Ya, karena dia adalah anugerah teragung yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kematian para ulama saja dikatakan oleh Nabi SAW, mautul alim musibatun la tujbar, kematian seorang alim itu musibah yang tidak mungkin tergantikan. Kalau presiden hari ini mati, wakilnya sudah naik presiden. Tapi kalau ulama yang mati, siapa yang menggantikan para ulama? Sampai hari ini tidak ada yang mampu menggantikan sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah. Bahkan imam-imam kita, siapa yang bisa menggantikan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin? Tidak ada. Kalau sekelas ulama saja kematiannya musibah yang tidak tergantikan, macam mana kematian Nabi SAW? Maka sampai kiamat tidak mungkin digantikan.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah sejarah yang terjadi di bulan Rabiul Awal, lahirnya Rasul, dan ini diperselisihkan, kemudian hijrahnya dan wafatnya Rasul, dan itulah disepakati oleh ulama sejarah. Aqulu ma tasma'un, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu momen bulan Rabiul Awal adalah momen untuk memupukkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia datang dengan nikmat terbesar dalam hidup kita, nikmatul iman dan Islam. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah juru selamat bagi kita dengan syafaatul uzma pada hari kiamat. Bagaimana kita tidak cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara sorga tidak mungkin dibuka kecuali dengan tangan yang mulia alaihi salatu wassalam. Ana awal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu sorga. Bagaimana kita tidak sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara kemaslahatan dunia dan akhirat kita dibawa di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah seharusnya rasa sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya Rasul kepada kita, maka kita harus membenarkan seluruh berita yang dihabarkannya, melaksanakan seluruh apa yang diperintahkannya, menjauhi semua yang dilarangnya, dan jangan pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang dibawa dengan syariatnya. Itulah makna daripada asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal haja. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wafiqna ila sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wafiqna ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wafiqna ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.